Saksikan series IPA dan IPS di GTV. Tak terasa, perjalanan saya sepertinya sudah semakin jauh ke dalam hutan menuju ke hulu sungai kecil ini. Semakin masuk ke dalam, udaranya pun semakin dan jauh dari perkotaan. Saya mulai bisa menikmati sejuknya udara dan hijaunya pemandangan di kanan kiri jalan yang saya lewati. Dominasi warna hijau menyegarkan mata, menambah semangat untuk berjalan lebih dalam lagi. Tentunya menjelajahi bagian demi bagian habitat beragam jenis satwa ini. Aliran sungai yang membelah lebatnya hutan di lereng Gunung Sanggabuana merupakan aliran yang berhulu di kawasan Curug, sebuah air terjun yang sangat eksotis dan sayang jika terlewatkan. Air sungai ini merupakan sumber kehidupan bagi vegetasi dan satwa liar di sini. Menempuh jalur sungai harus berhati-hati. Batu-batu besar berlumut menjadi tantangan yang harus ditaklukkan. Tidak mudah memang untuk melewatinya. Namun di jalur inilah kesempatan untuk bertemu beragam satwa besar sekali. Kesegaran air sungai menggoda saya untuk bermain-main sambil beristirahat di bawah kanopi hutan, berupa pepohonan yang dahan dan daunnya saling terhubung satu sama lainnya. Bahkan, rasa lelah dan dahaga setelah menempuh perjalanan di bawah terik matahari langsung hilang saat air membasahi badan. Sekarang pakai harness dulu ya. Beruntung, saya bertemu dengan salah seorang pecinta alam yang kebetulan sedang menjelajahi hutan. Sehingga saya bisa memotong jalan dengan menuruni tebing menggunakan peralatan tali temali yang memadai. Oke. Ya, alat sudah saya pakai semua. Sekarang waktunya untuk turun. Ini udah safety banget ya, udah pakai harness plus karabinernya ya. Udah, tinggal masuk. Oke, Bang. Hati-hati, Mas. Sip. Ntar talinya tak ulur aja ya ke atas Oke, ya. siap. Thank you. Hati-hati. Doain saya ya. Untuk menuruni tebing batu seperti ini memang harus menggunakan alat bantu. Selain itu waspada dan kehati-hatian tetap diperlukan.
Apalagi saya baru pertama kali masuk hutan ini, sehingga belum tahu persis karakter medannya. Kondisi lembah dan aliran sungainya menjadikan udara di sini sangat lembab. Saya yakin kondisi demikian membuat betah satwa liar, terutama reptil untuk berada di sekitar lembah dan sungai ini. Beruntung sekali, pemandangan langka bisa saya lihat langsung di sini. Seekor elang tampak sedang sibuk menghabiskan makanannya. Seekor ular malang menjadi santapan burung yang tampak sangat lapar. Lihat di sana. Itu adalah seekor elang yang sedang berhasil mendapatkan mangsanya, yaitu ular. Seekor ular air sedang ia terkam dan ia sedang menunggu mangsanya itu mati. Lalu nanti ia akan mencubit bagian demi bagian daging mangsanya tersebut. Ini adalah jenis elang yang emang hidup di hutan hujan tropis seperti ini. Saya harus hati-hati dengan elang ini, karena kalau saya bikin kaget elang ini sedikit aja, elang ini akan langsung lari, terbang. Tapi sebenarnya elang adalah binatang yang sangat pemberani. Walaupun ada sesuatu yang ada di dekatnya dia nggak kenal, dia jarang sekali langsung lari dan terbang. Biasanya dia akan diam, hanya fokus terhadap makanannya seperti itu. Sebagai predator bagi reptil terutama ular, elang memiliki kekuatan pada cengkraman dan ketajaman matanya. Di dalam lembah yang terhalang kanopi hutan, burung besar ini masih bisa mengincar dan menangkap mangsanya. Ini adalah sesuatu yang sangat langka untuk dilihat karena bisa melihat langsung elang berontok ini makan di habitatnya. Elang ini tidak memperdulikan keberadaan saya di sini karena ia sedang konsen untuk memakan buruannya tersebut. Lihat, dia mencubit lagi daging dari ular itu. Paruhnya yang bengkok itu sangat tajam. Selain itu ia memiliki cakar di kakinya untuk menerkam dan kemudian membunuh mangsanya dengan cara mencubit dengan kuku-kuku tajamnya. Ular ini bisa habis dimakan olehnya. Dan saya yakin ini adalah elang yang masih muda, umurnya sekitar 1-2 tahun. Elang merupakan hewan yang lumayan bisa merawat anaknya ya, dari kecil sampai besar ia rawat, kemudian setelah besar ia akan berburu sendirian. Lihat, elang ini masih terus mencubit mangsanya, memakan ular itu, mulai dari kepala, mungkin nanti sampai ekor dan habis. Kayaknya kalau saya lama-lama di sini, saya khawatir ganggu binatang yang lagi makan ini nih. Sekarang saya mau jalan lagi ke arah sana. Saya yakin saya masih bisa nemuin satwa lainnya yang masih bisa saya temukan. Tak terasa, perjalanan saya sepertinya sudah semakin jauh ke dalam hutan menuju ke hulu sungai kecil ini. Semakin masuk ke dalam, udaranya pun semakin terasa dingin. Dan tentunya tumbuhannya pun semakin rapat. Semakin dalam masuk ke hutan hujan tropis, lapisan tanahnya pun semakin lembab dan basah. Lapisan tanah seperti ini menjadi tempat bagi proses dekomposasi atau pembusukan guna mengurai tumbuhan dan hewan yang mati untuk didaur ulang guna menghasilkan material dan nutrisi yang berguna. Tidak salah lagi, jalur yang saya susuri merupakan jalur perlintasan ular. Aroma kotoran ular yang tajam di sekitar sini menjadi pertanda bahwa daerah ini merupakan habitat ular. Woi, ular! Wish! Lihat nih, ular pertama yang saya temukan di aliran sungai ini. Ini jenis ular piton ya, sajak kembang. Ular ini sangat sering saya temukan karena memang jenis ular ini tuh sangat banyak populasinya di Indonesia. Ular ini menguasai berbagai habitat, mulai dari hutan, rawa, sungai, atau mungkin lingkungan penduduk. Karena populasinya memang sangat banyak.
Keberadaan sanca kembang kecil ini menjadi petunjuk jika lokasi lembah dan aliran sungai benar-benar habitat ular yang sekaligus tempat yang tepat untuk mereka berkembang biak. Dan lihat ukurannya nggak terlalu besar. Wah, panjangnya sekitar hampir 2 meteran. Lihat ini. Ular piton reticulatus sangat menyukai daerah-daerah berair. Sungai seperti ini adalah tempat favoritnya. Ketika pagi, ular piton ini berjemur di atas pohon untuk mendapatkan kehangatan dari sinar matahari. Dan ketika malam, ular ini akan aktif mencari makan seperti tikus ataupun anak burung. Lihat, ular itu menggigit grab stick saya. Ular yang sangat galak sekali ya. Panjangnya sekitar 2,5 meter. Ular yang nggak terlalu besar, namun cukup berbahaya karena kalau sampai terkena gigitan ular ini, kulit kita akan robek dan itu rasanya sangat menyakitkan. Ular ini memiliki gigi yang berbentuk seperti kail, jenis gigi Agripa yang sangat tajam dan berbahaya apabila sampai menggigit ya. Oke. Saya rasa ular ini lagi nyari-nyari makan ya di sekitar sini. Biar aja lah. Kita jangan ganggu ular ini terlalu lama. Kita jalan lagi. Mudah-mudahan kita nemuin jenis ular lain yang nggak biasa kita temuin. Yuk. Keberadaan ular natrix atau ular air membuat saya semakin yakin di sini merupakan habitat beragam jenis ular. Karena sebuah habitat tidak hanya dihuni oleh satu jenis hewan saja. Reptil memang menyukai daerah dengan kelembaban tinggi dan berada tidak jauh dari aliran sungai. Barusan saya lihat seekor ular melintas ke bawah batu itu. Percis di bawah batu ini nih. Barusan banget. Saya akan coba untuk cari ularnya. Memang agak bahaya ya. Tapi saya harus lakuin karena saya penasaran banget. Itu sejenis ular air. Saya rasa itu adalah jenis ular sapi ya, yang tadi dimakan burung elang itu loh. Tapi bentuknya lain. Itu kepalanya keluar. Saya akan menghampirinya. Dapat. Lihat ini. Ternyata. Nah, ular ini akan nyaman kalau kita pegang dari bagian ekornya kayak gini. Kenapa saya suka pegang ular dari belakang sini? Karena ketika ular ini berbalik untuk menyerang, saya akan refleks dan melepaskan pegangan saya. Jadi masih aman. Dan jarang sekali saya tergigit kalau misalkan melakukan teknik dengan cara seperti itu. Kehati-hatian selalu menjadi nomor satu. Karena kalau misalkan kita kurang hati-hati, tetap aja. Segimanapun kita menggunakan teknik yang jago, kalau misalkan kita kurang hati-hati, itu pasti kita kena gigit. Coba sekarang saya simpan di air. Kita lihat bagaimana dia gerak di air. Saya lepas nih ya. Lihat. Sepanjang perjalanan menyusuri sungai, mata disuguhi pemandangan hutan dan pepohonan serta semak belukar yang kemungkinan menjadi tempat berkamuflase satwa-satwa liar. Sehingga tidaklah mudah untuk bisa melihat langsung keberadaan satwa liar penghuni hutan. Bagian demi bagian aliran sungai saya lewati sambil menyisir lokasi-lokasi yang paling memungkinkan menjadi tempat sarang ular. Namun, hingga saat ini saya belum menemukan satupun pertanda kehadiran ular berukuran besar. Rupanya keberuntungan masih berpihak pada saya.
sesuatu yang saya cari-cari tiba-tiba muncul. Ya, apalagi kalau bukan seekor ular berukuran lumayan besar dan panjang. Lihat, ada seekor ular besar yang lagi istirahat. Itu lihat di sana. Lagi-lagi Piton reticulatus atau senja kembang. Banyak sekali ya di sini. Ini merupakan ular indukan mungkin ya di sekitar sini. Jadi ular yang sudah bisa kawin dan sudah bisa punya anak. Panjangnya saya yakin sekitar 3,5 meter, bahkan bisa sampai 4 meter. Ular piton sebesar ini bisa dianggap berbahaya bagi orang yang tidak terbiasa dengan ular. Karena piton besar cenderung menyerang terhadap manusia, baik sengaja maupun tidak. Belum lagi luka yang diakibatkan gigitan piton sebesar ini akan sangat fatal. Ularnya langsung marah. Ketika saya ganggu, ularnya langsung marah, lihat. Benar kan dugaan saya? Ular yang besar ini sedang berganti kulit. Dia berendam untuk membuat kulit lamanya itu menjadi lentur dan mudah untuk dilepaskan. Ular berganti kulit sekitar 3 bulan sekali untuk membuang parasit ataupun kutu yang menempel di tubuhnya. Agresivitas Piton reticulatus ini cukup membuat saya berpikir ulang untuk berada terlalu dekat dengannya. Karena tubuh piton yang elastis dapat sewaktu-waktu menjangkau saya dan menancapkan gigi-gigi aglifanya yang sangat tajam. Ular ini besar sekali. Saya rasa saya akan lepasin ular di sini karena kalau terlalu lama saya ganggu, khawatir ularnya menjadi stres dan tidak mau makan. Ganas dan liarnya alam menjadi sebuah tantangan bagi saya.